Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab ke-213, babun nahi an ittikhadil qubur aidan. Bab larangan menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Para ikhwatiddin azanallahu iyyakum, aid asal katanya dari ada, yaitu kembali, dengan artian sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, apakah itu per tahun ataukah per waktu tertentu, ya, ataukah waktu tertentu. Oleh karena itu, pada pelaksanaan Id, yaitu tempat, yaitu waktu yang dilakukan oleh kaum muslimin secara berulang-ulang dalam setahun per tahun, dan di situ dirayakan dengan berkumpulnya kaum muslimin di sana, itu dikatakan Id. Maksud daripada bab ini, larangan menjadikan kuburan itu sebagai tempat berkumpul, perayaan-perayaan. Ya, kalau sudah sifatnya perayaan, pastilah ada orang-orang yang berkumpul. Inilah yang dikatakan Id, dan itu berulang-ulang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Imam Ahmad, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidhu qabri wa la taj'alu buyutakum qubura. Sepertinya ada yang kurang hadisnya ini. La tattakhidhu qabri, janganlah engkau jadikan kuburanku. Ini tanggung kalimatnya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin yang di sini ada lafaz yang tidak tersebutkan. La tattakhidhu qabri aidan. Janganlah engkau jadikan kuburanku itu sebagai tempat perayaan. Jadi aidan ini sepertinya di dalam buku saya ini tidak tercantum. Antum ada bawa buku terjemahan? Ada yang bawa? Biasanya ada yang bawa? Enggak ada ya? Ini sepertinya ada kata-kata aid yang tidak disebutkan di sini. Kalau enggak, kata-katanya canggung, ganjil. Janganlah engkau menjadikan kuburanku, jadikan apa? Ya, ada lafaz yang tidak disebutkan. Mungkin salah cetak atau bagaimana. Janganlah engkau jadikan kuburanku, maksudnya di sini adalah aid, tempat perayaan. Wala taj'alu buyutakum qubura. Janganlah engkau jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Wa haitsu ma kuntum fasallu alayya. Dimanapun kalian berada, maka
salawatlah terhadapku. Fa inna salatakum tablughani. Karena salat kalian itu sampai kepadaku. Para ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum. Min fiqhil hadis, di antara fikih hadis ini, yuhramu ittikhadhu quburul anbiya wal salihin 'idan tuqsadu fi awqatin muayyanatin. Haram hukumnya menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai tempat perayaan, di mana pada waktu-waktu tertentu didatangi pada waktu tertentu, wa mawasimu ma'lumah, dan pada musim-musim tertentu. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ittihadi qabrahu aidan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kuburannya itu sebagai tempat perayaan. Fa qabru ghairihi aula bin nahyi. Berarti kuburan selain Nabi itu lebih utama lagi dilarang. Kuburan Nabi saja tidak boleh dijadikan tempat perayaan, apalagi kuburan selain Nabi. Jadi kalau ada sebuah kuburan dijadikan waktu-waktu tertentu, orang-orang berkumpul di sana, apakah istilahnya haul atau hauliyah, ulang tahun dan seterusnya, orang-orang berkumpul di kuburan tersebut dengan melakukan acara-acara tertentu, maka ini hukumnya haram. Rasulullah saja mengharamkan tempatnya dijadikan seperti ini, apalagi orang-orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang enggak jelas entah soleh apa enggak. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Dan ini hukumnya haram, bukan makruh. Kalau antum pernah mendengar adanya waktu berkumpul di bulan Muharram nanti nih di apa? Di Besilam, ya bulan Muharram tahu saya. Hah? Bulan 4 ya? Kok tahu antum? Mantan. Iya. Bulan 4 di sana banyak kaum muslimin berkumpul. Tanggal berapa itu, Pak? Masih ingat tanggalnya? Enggak tahu ya. Bang Saleh kayak ingat tanggalnya. Nah, iya, itu tidak hanya dari Indonesia, dari orang-orang lokal, dari mancanegara berdatangan ke sana. Tidak hanya rakyat jelata, para pejabat pun datang ke sana pada waktu tersebut. Ya, jadi pada waktu itu lebih ramai dibandingkan Medan Fair. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ini diharamkan. Mengapa demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan hal itu dilakukan di kuburan beliau sendiri, padahal beliau adalah rasul yang terakhir, rasul yang terbaik, penghulu semua anak Adam. Beliau tidak membolehkannya karena ini dapat membuka jalur kesyirikan. Rasulullah tidak ingin dijadikan sebagai tandingan ataupun sekutu Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwatiddin, apabila Rasulullah mengharamkan hal itu di kuburannya, apalagi di kuburan orang lain. Allahu a'lam bishawab mengapa itu terjadi sekarang ini. Dan tidak hanya di Besilam, di kuburan-kuburan yang lainnya. Mungkin juga terjadi hal ini dilakukan oleh kaum muslimin pada kuburan Mbah Priok, atau kuburan-kuburan Sunan Wali Songo, ya Sunan Wali Songo, atau juga banyak kan orang-orang dianggap soleh di Indonesia ini yang kuburannya dikeramat-keramatkan. Kalau di Aceh kuburan Malikus Saleh, kuburan Malikus Saleh yang kuburannya ada di Pasai. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Diharamkan. Allahu a'lam mengapa ada. Padahal hadisnya jelas, la tattakhidhu qabri aidan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Itulah dia. Ya kalau orang menjadikan kuburan tempat perayaan, berarti orang itu menganggap bahwasanya kuburan ini lebih istimewa dibandingkan kuburan yang lainnya. Kalau seandainya mereka meyakini sama saja kuburannya, kenapa enggak kuburan omak saya dijadikan tempat perayaan? Mak saya kuburannya di Katamso sana. Kenapa enggak kuburan mak saya?
Karena dianggap kuburan mak saya biasa-biasa saja. Mengapa malah yang di Besilam? Mengapa malah yang di Malikul Saleh? Sultan Malikul Saleh? Kenapa di Sunan Wali Songo? Karena apa? Dianggap punya keutamaan tersendiri. Dan ini bid'ah para ikhwatiddin. Mana dalilnya dia lebih utama dibandingkan yang lainnya? Kalau seandainya mereka dikatakan lebih utama, tentunya kuburan Rasulullah lebih utama untuk disikapi demikian, dirayakan demikian. Tapi Rasulullah melarangnya. Subhanallah ya, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, yang disebutkan itulah kuburan beliau, bukan kuburan orang lain. Tidak disebutkan, jangan kalian jadikan kuburan Nabi Fulan, jadikan tempat aid. Tidak, tapi yang disebutkan adalah kuburan beliau. Fikihnya bahwasanya, ya, fikihnya beliau tahu bahwasanya beliau adalah penghulu sekalian Nabi, penghulu sekalian anak Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin anak Adam. Bila fakhar, dan aku tidak berbangga dengan menyebutkan kuburanku. Jangan kalian lakukan hal itu di kuburanku. Tandanya di kuburan yang lain pun tidak dibolehkan. Demikian juga nabi-nabi dan rasul-rasul yang dianggap ada kuburannya. Apalagi yang keroco-keroco bawaan sekarang. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Sunan Kalijaga yang menjaga tongkat, yang enggak salat-salat. Itu jadikan, coba jagain tongkat saja sampai berlumut, enggak salat, coba dia berwudu, enggak akan berlumut itu. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Kita enggak tahu apakah itu dongeng, apa legenda atau sinetron, kita enggak tahu. Yang jelas apa yang ada ceritanya yang dinukil dari kaum muslimin yang lain itu seperti itu. Kalau memang demikian ceritanya, berarti dia nggak sholat. Masa sih orang mau taubat suruh nggak sholat duluan? Kalau taubat pertama suruh syahadat, kemudian apa lagi? Sholat. Itu dakwahnya Mu'adz bin Jabal. Faltakun awwala ma tad'u ilai syahadatu an la ilaha illallah. Pertama sekali dakwah adalah ajak mereka untuk bersaksi tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Fa inhum ata'uka dzalik fa'alim anna Allah qad farada 'alaihim khams salawat. Kalau mereka mentaatimu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ajarkan mereka, beritahu mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan salat yang 5 waktu. Bukan suruh jaga parit atau jaga tongkat. Suruh salat kalau memang sudah dia mengucapkan syahadat. Kan enggak bisa diterima dalam sisi syar'i. Tapi kaum muslimin merasa hebat. Wah, itu Islam, coba. Jangankan cerita Sunan Kalijaga, kalau antum saja datang, Ustaz saya mau tobat, bentar. Ini saya punya tongkat, tungguin 2 hari aja, nggak usah sampai berlumut lah. Iya, mana ada yang mau terima para ikhwatiddin. Nah. Jadi demikian, ya. Kemudian yang kedua, walidzalika kariha ba'dus salafur radhiyallahu anhum tajrid du'a inda qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahari ad-du'a inda qabri Rasulullah. Oleh karena itu sebagian salaf, para sahabat terdahulu radhiyallahu anhum, membenci berdoa di dekat kuburan Rasulullah SAW. Membenci, makruh, kariha, membenci artinya benci dengan adanya usaha supaya berdoa di dekat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba para ikhwatiddin, mengapa mereka benci? Karena memang tidak ada sunnahnya kalau kita berziarah ke kubur Rasulullah lantas berdoa di sana untuk kita. Karena tidak ada sunnahnya. Kalau doa-doa tertentu, ya, atau tempat-tempat mustajab tertentu itu berkaitan dengan dalil. Ketika di Arafah, ketika seorang ketika di Multazam misalnya, atau di Raudhah di antara mimbar Rasulullah dan kuburan beliau. Jadi ada tempat-tempat tersendiri di mana apabila seorang bermanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya terkabul. Tempat tersebut tidak bisa kita rekayasa sendiri. Tempat tersebut hanya dapat kita ketahui melalui dalil-dalil ataupun informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak ada dalilnya, apabila berdoa di dekat kubur Rasulullah SAW itu tidak ada dalilnya,
Maka jika ada seorang muslim ingin sekali berdoa di dekat kuburan Rasulullah SAW, maka hal itu jatuh pada bid'ah. Mengapa? Beramal tanpa dalil. Kalau berdoa di dekat kuburan Rasulullah SAW dibenci oleh sebagian sahabat, bagaimana dengan yang lainnya? Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Wa yuhramu ittikhadhu siraj wa yuhramu iqadu sarji indaha, dan diharamkan juga memasang lampu di kuburan, lentera. Kalau kita sekarang jangankan kuburan, uri saja berlampu sekarang sampai 7 hari. Uri itu kan benda lebih yang nggak bisa diapa-apakan, digoreng pun nggak enak itu. Ya. Tapi mengapa dipasang lampu? Dan dipasang lampu pakai minyak tanah lagi. Minyak tanah lebih mahal dibandingkan bensin sekarang. 7 hari. 4 hari ya? Oh, ya Allah, 40 hari. Saya heran, kenapa selalu 40 hari ini bilangan keramat ini. Sampai khurus pun 40 hari dia. Mengapa 40 hari selalu seperti itu? Selalu dijadikan bilangan-bilangan tertentu. Demikian para ikhwatiddin. Ya, dikasih lampu, kita nggak tahu. Dibilang apa dalilnya, nggak adanya dalilnya. Dibilang apa manfaatnya, yang melakukan juga nggak tahu apa manfaatnya. Itulah kaum muslimin banyak melaksanakan hanya perintah orang tua tanpa bertanya mengapa. Tanpa bertanya mengapa. Intinya kalau dia tidak melakukan hal itu, khawatir kualat. Nanti anaknya juling. Atau anaknya macam-macam lah, ya. Demikian para ikhwatiddin, maka tidak dibolehkan. Diharamkan memasang lampu di kuburan. Para ikhwatiddin, maksud daripada memasang lampu ini itu kaitannya dengan kuburan. Adapun memasang lampu untuk perkuburan, ya, itu nggak ada masalah. Memasang lampu kalau di jalan halal itu ada lampu khusus. Dikarenakan apa? Banyak orang pacaran di kuburan. Karena apa? Gelap. Kalau sekarang kan kuburan orang itu kan ada ada temboknya, ya kan? Orang pacaran kan tinggal gelar tikar saja di atasnya itu. Sudah ada dinding kiri, dinding kanan. Itu dijadikan tempat maksiat, makanya dibuat lampu. Kalau ini nggak ada masalah. Tidak ada masalah kalau agar tidak dijadikan tempat maling bersembunyi misalnya, nggak ada masalah. Tapi kalau dikaitkan dengan kuburannya, nanti kalau nggak dihidupkan lampu kuburannya bagaimana dan begini, kemudian nanti bagaimana dan begini terhadap penghuni kuburannya, itu berarti sejatuh pada kebid'ahan. Kemudian, li'anna dzalika tashabbaha bil majus fi ibadatihim wa adatihim wa a'yadihim. Karena hal itu menyerupai orang Majusi, baik dalam ibadah mereka, dalam adat budaya mereka, dan juga pada hari-hari besar mereka. Wallahu a'lam. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan, la taj'alu buyutakum qubura. Di sini tidak disebutkan fikihnya. Kita singgung sedikit tentang masalah ini para ikhwatiddin. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Apa maksudnya? Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian jadikan rumah kalian maqabir, sebagai kuburan. Fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena syaitan akan lari dari rumah yang di rumah tersebut dibaca surat Al-Baqarah. Itu dia. Coba perhatikan, jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan, karena setan
akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Berarti perbedaan, ya, rumah kita akan sama dengan kuburan, dan itu dilarang oleh Rasulullah apabila di dalamnya tidak ada bacaan Al-Quran. Bukan bacaan Al-Quran bukan berarti ditulis-tulis di dindingnya, enggak. Berarti ya, rumah kita akan sama dengan kuburan jika di rumah tersebut penghuninya tidak membaca Al-Quran. Untuk membedakan antara rumah kita dengan kuburan, maka bacalah di rumah kita Al-Quran. Kalau tidak ada bacaan Al-Quran, berarti sama dengan kuburan, dan itu dilarang oleh Rasulullah. Apalagi kalau yang di dalamnya itu dibacakan syair-syair syaitan. Lebih parah lagi, nggak dibacakan kuburan, senyap aja. Antum pernah lihat kuburan kan? Kan senyap, nggak ada orang baca Quran di situ malam-malam. Pada umumnya kan begitu. Rumah seorang muslim jika senyap tidak ada baca Al-Quran, maka itu seperti kuburan. Dan Rasulullah melarangnya. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kalau ditambah dengan musik-musik, mizmarus syaitan, seluruh syaitan, itu lebih parah daripada kuburan. Rumah yang ada musik-musiknya, tilawahnya hampir dikatakan nggak ada, sama mirip seperti orang main keyboard di kuburan. Kan begitu jadinya. Iya kan, main gitar di kuburan. Karena nggak dibacakan Al-Quran, mirip dengan kuburan. Itu tandanya para ikhwatiddin, ya, perbedaan antara rumah dengan kuburan. Berarti Quran itu dibacakan di rumah, bukan di kuburan. Kalau ada orang membaca Al-Quran di kuburan, berarti dia telah menempatkan sesuatu yang salah. Kalau seandainya baca Quran, apalah yang dibaca, Al-Fatihah, Yasin dan seterusnya, juga disyariatkan dibaca di kuburan, lantas adakah makna hadis ini? Gak ada maknanya. Rumah baca Quran, di kuburan juga baca Quran. Berarti untuk apa larangan ini? Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Quran. Ini merupakan salah satu dalil bahwasanya di kuburan tidak dibacakan Al-Quran. Kalau mau baca Quran di rumah. Kalau mau baca Al-Quran di rumah. Sekali lagi, ya, syariat membaca Quran itu adalah di rumah, bukan di kuburan. Itu pembeda antara rumah dan kuburan. Kalau rumah tak dibacakan Al-Quran, maka rumah tersebut adalah rumah kuburan. Demikian para ikhwatiddin azimallahu wa iyyakum. Paham maksudnya ya? Itu di antara fikih hadis. Kita lanjutkan. Bab 214. Babun nahyi 'anil istima' li ta'ziyati fi makan khas. Bab larangan berkumpul-kumpul di tempat tersendiri untuk takziah. Ngumpul-ngumpul di tempat sendiri untuk takziah. Ngumpul-ngumpul ini para ikhwatiddin, apakah itu membuat pengajian, apakah yasinan, apakah tahlilan, sama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, an Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kunna na'uddul istima'a ila ahli al-maiti wa sani'atut ta'am wa sani'atat ta'ami ba'da dafnihi minan niyaha. Sesungguhnya kami menganggap bahwa berkumpul-kumpul di rumah ahli musibah dan membuat makanan setelah mayat dikebumikan termasuk niyahah, termasuk meratap. Kita ketahui bahwasanya hukum meratap adalah haram. Jarir menyebutkan bahwasanya ya, termasuk meratap apabila berkumpul-kumpul di rumah ahli musibah atau membuat makanan. Kapan? Setelah dikebumikan.
Sebelum dikebumikan nggak termasuk. Ya kalau kita nggak ngumpul, siapa yang mau menyelenggarakan jenazahnya? Yang mau menyolatkannya? Yang mau mengusungnya? Siapa? Nggak mungkin sendiri. Oleh karena itu catatannya setelah dikebumikan. Kalau dikebumikannya lama Ustaz, 3 hari? Ya belum. Pokoknya di sini waktunya setelah dikebumikan. Di sini para ikhwatiddin azallahu iyyakum menunjukkan bahwasanya berkumpul apapun alasannya. Apapun alasannya itu termasuk niyahah. Nah, kalau orang-orang muslim pada kebanyakannya sengaja berkumpul sampai 3 hari. Bahkan hari ketiga adalah hari yang paling ramai. Dikarenakan apa? Ada pembagian besek. Itu paling ramai. Di samping beseknya bermanfaat, isi besek juga bermanfaat. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Nah, kemudian orang-orang yang orientasi ke sunnah, kita nggak boleh tahlil, kita nggak boleh yasin, kita rubah saja dengan pengajiannya. Sama saja ngumpul juga, kecuali pengajiannya online, nggak ngumpul begitu. Si ahli musibah dengar dari rumahnya komputernya begitu, ustadznya di rumahnya, yang dengar di rumah-rumah yang lain, nggak ada masalah. Ya. Atau melalui HP conference, boleh. Tapi ngumpul, sudah termasuk itu. Para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Termasuk niyahah. Hukumnya sama seperti niyahah. Min fiqhil bab. Di antara fikih yang dapat disimpulkan dari bab ini. Pertama, an-nahyu anil istima' li ta'ziyati fi makanin khas kadar wal maqbarah wan nawadi wa adam ittikhadi ahli al-mayt ta'am li diyafatil mu'zin. Mu'azzin. Larangan berkumpul untuk bertakziah di tempat tertentu seperti rumah atau kuburan atau tempat-tempat perkumpulan, aula. Dan larangan tidak menjadikan, jangan sampai ahli musibah membuat makanan untuk menjamu orang-orang yang mau bertakziah. Orang-orang yang bertakziah. Saya mendengar salah seorang ustaz. Dia katanya mazhab Imam Syafi'i. Dalilnya bagaimana? Itu kan kalau memberatkan. Kalau seandainya ahli musibah ikhlas, bersedekah di orang kaya, kenapa rupanya? Bukankah saat itu juga bisa dikatakan menjamu kaum muslimin? Para ikhwatiddin azallahu iyyakum, kalau mau menjamu kaum muslimin, kenapa setelah maknya mati? Kalau mau bersedekah pada kaum muslimin, kenapa kok mati duluan? Ayahnya, keluarganya, istrinya, anaknya baru mau menjamu. Itu menandakan bahwasanya adanya pengkaitan jamuan tersebut dengan kematian. Demikian. Coba antum perhatikan. Orang-orang yang membagi-bagikan makan, menjamu, yang katanya menjamu kaum muslimin, bersedekah kepada kaum muslimin, memberi dia makan. Coba perhatikan, 16 tahun di kampung itu nggak pernah dia mengundang orang makan. Tapi setelah maknya mati baru mengundang orang makan. Kan tandanya makanan tersebut kaitannya dengan kematian emaknya, kematian istrinya dan seterusnya. Demikian. Jadi nggak ada hubungannya dengan sedekah. Kalau mau sedekah saja. Mengapa harus nunggu istriku mati? Begitu. Nunggu maknya mati. Jadi kalau ditanya, Pak nggak sedekah? Enggak, kapan ngundang-undang makan? Nantilah, waktu mak saya sudah mati. Kan itu artinya. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ya, jadi tidak ahli musibah tidak dibenarkan membuat makanan untuk orang yang memberi takziah. Walaupun tidak memberatkan. Masalahnya bukan masalah memberatkan di sini, bukan masalah ekonomi, tapi masalah kesedihan. Apapun ceritanya para ikhwatiddin, walaupun dia orang kaya, pasti akan sedikit banyaknya merepotkan. Sedikit banyaknya akan merepotkan. Oh, nggak merepotkan nggak Ustaz? Gimana? Tetangga kok yang masak? Dana makanan dari STM. Cuman
lokasi makannya di rumah saya. Gimana? Hah? Para khafidin azallahu iyyakum, disebutkan nggak boleh. Tetangga yang masak misalnya, ya, tetangga yang masak, kemudian makannya di mana? Akan ngumpul. Tetangga yang masak makan di rumah masing-masing misalnya, dibagi di rumah tetangga. Bagaimana? Rumah si A, si B bertetangga. Yang meninggal ahli musibah si A. Si B membuat makanan, masakan. Orang-orang bertakziah datang ke rumah si A, makannya ke rumah si B, bawa pulang misalnya. Gimana? Hah? Ada kena masalah lain. Memang tidak si A yang disulitkan, si B-nya. Si B-nya itu disadip si B, nggak disuruh-suruh. Tapi kaitannya para ikhwatiddin, si B, kenapa si B menjamu orang tunggu tetangga sebelahnya mati? Kapan Pak menjamu orang tunggu sebelah saya mati dulu? Kalau dia tahu marah itu. Demikian para ikhwatiddin. Kemudian ini bagi orang-orang yang mengatakan dia mazhab Syafi'i. Qala asy-Syafi'i fil al-Um. Berkata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, jilid 1 halaman 279. Wa akrahu al-ma'tam. Aku benci dengan ma'tam. Apa itu ma'tam? Wahya al-jamaah, yaitu berkumpul-kumpul. Fa illam yakun lahum buka, walaupun tidak ada isak tangisan. Fa inna dzalika yujaddidul huzun, karena hal itu berkumpul-kumpul di rumah mayit itu, di rumah ahli musibah, dapat menambah kesedihan, wa yukalliful maunah, dan dapat menyusahkan, memberatkan biaya orang yang tertimpa musibah. Sekarang al-jamaah. Apa yang dimaksudkan jamaah di sini? Al-jamaah wa illam yakun lahum buka, yaitu berjamaah di tempat ahli musibah walaupun tidak ada tangisan. Berkata Imam An-Nawawi, Imam Nawawi Syafi'i kecil para ikhwatiddin. Semua yang mazhab Syafi'i tahu. Imam Nawawi ini ada Syafi'i kecil istilah mereka. Imam yang paling mengetahui tentang fikihnya Imam Syafi'i. Kemudian dia mencarah tentang jamaah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Qala An-Nawawi fil Majmu', berkata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', jilid 5 halaman 308, syarihan qaul Syafi'i, menjelaskan ucapan Syafi'i, fal muradu al-julus lit-ta'ziyah. Maksudnya adalah duduk di sana untuk bertakziah. Duduk berkumpul-kumpul untuk bertakziah, tidak dibolehkan. Nah, ini mazhab Imam Syafi'i. Tapi ternyata pendapat Imam Syafi'i ini nggak dipakai. Nggak dipakai. Saya nggak tahu kenapa nggak dipakai. Dipakai pendapat yang membolehkan. Pendapat yang membolehkan adalah ustadz-ustadz yang katanya mazhab Imam Syafi'i. Nah, demikian. Padahal dia mengilzamkan orang harus bermazhab satu. Kalau enggak, ibarat orang yang nggak pakai celana, bawa anjing, bawa apa, bawa istri orang. Tahu maksudnya? Saya pernah mendengar. Karena kalau mazhab Imam Syafi'i, kalau kesenggol batal wudu. Mazhabnya Imam Abi Hanifah, megang anjing nggak najis. Mazhabnya Ibnu Hazm, aurat itu adalah kubul dan dubur saja. Nah, jadi ada si A ngambil mazhabnya Imam Ahmad yang mengatakan megang wanita tidak batal wudunya. Mengambil mazhab Ibnu Hazm yang auratnya adalah kubul dan dubur, kemudian mengambil mazhabnya Imam Hanafi yang mengatakan anjing nggak najis. Jadi bagaimana? Datanglah dia dengan hanya memakai cawat koteka itu, sambil megang anak gadis orang sambil bawa anjing. Ini kan ibarat yang kurang ajar namanya ini. Ya. Kalau kita katakan, nah ini gimana? Kamu pakai nggak? Kalau nggak kamu seperti itu, seperti yang orang anjing tadi. Nah, oleh karena itu kalau mau nggak seperti ini, maka ambil satu mazhab saja. Demikian para ikhwatiddin.
Kadang-kadang yang menduunya pun, oh iya betul juga. Ya, yang mendengar juga bodoh gimana? Oh betul juga ya. Jadi kalau ada yang dia menyatakan mazhab Anda apa? Saya nggak pakai mazhab. Mazhab saya mana mazhab yang ada dalilnya yang sahih saya ambil. Oh itu seperti orang yang tadi yang pakai koteka pegang anak perempuan orang kemudian bawa anjing. Nah, itu dia. Karena begini. Nah, begitulah para ikhwafidin azallahu iyyakum. Dan ternyata pendapat Imam Syafi'i nggak diambil juga. Saya nggak tahu kenapa. Dipakai takwil loh. Itu kan kalau seandainya dia kan mau sedekah itu kan boleh. Kenapa kembali kepada hadis yang umum? Kenapa kembali pada hadis yang umum? Sementara di sini ada pengkhususan. Imam Syafi'i nggak tahu bahwasanya bersedekah itu nggak boleh? Kan tahu. Apa Imam Syafi'i tidak mengerti bahwasanya menjamu kaum muslimin itu disyariatkan? Wa yut'imuna at'am. Memberi makan kaum muslimin, menjamu kaum muslimin. Apa nggak tahu Imam Syafi'i? Nggak hafal Quran Imam Syafi'i? Dia yang juz 30 juga nggak hafal. Imam Syafi'i dikira nggak tahu. Apa nggak tahu Imam Syafi'i ini? Tahu, tapi mengapa beliau membenci dalam kondisi seperti ini? Nah demikian, itu namanya dalam bahasa Padangnya tibo di mato dipaciangkan, tibo di paru dikampihkan. Nggak tahu itu. Artinya kalau orang yang salah hebat, kalau dia banyak kali kelah-kelahnya. Kaedahnya itu makan dirinya sendiri, ya senjata makan tuan. Kita lanjutkan. Waqala Imam An-Nawawi juga menyebutkan wa ammal julus litta'ziyati, adapun duduk-duduk untuk bertakziyah, fanassa asy-Syafi'i wal musannif wasairil ashabi ala kirahatihi. Maka Imam Syafi'i, para penulis, ulama-ulama yang penulis dan juga ulama-ulama yang bermazhab Imam Syafi'i menyatakan hukumnya, menyatakan bahwasanya mereka benci, kirahiyatih, benci. Wana kalau Syekh Abu Hamid fi Ta'liq. Nah, para ikhwafidin di sini sedikit saya garis bawahi. Disebutkan dalam nas tersebut ala kirahiyatihi. Kirahiyatihi itu arti asalnya adalah dibenci. Namun kalau orang kurang cocok dia akan katakan dimakruhkan. Nah, makruh dalam definisi fikih apa? Dikerjakan tak apa-apa, dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Nah, di sini dikatakan ala kirahiyatihi. Jadi Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i menyatakan makruh kok. Begitu. Padahal makruh itu arti asalnya apa? Dibenci. Istilah ulama dahulu, makruh itu bisa artinya haram. Nah, wa akrahu. Kata Imam Syafi'i di awal tadi dikatakan wa akrahu. Aku memakruhkan. Itu kalau ada orang yang kurang setuju dengan pendapat Imam Syafi'i ini, aku makruhkan. Nah, tapi bagi yang mengetahui benar apa yang dimaksud Imam Syafi'i, mereka akan mengartikan dan aku membenci. Karena kariha itu artinya membenci. Nah, demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Jadi yang dimaksud Imam Syafi'i itu bukan makruh dari istilah fikih, tapi makruh dari makna bahasa, yaitu aku benci. Wa naqala Syekh Abu Hamid fi Ta'liq wa akharin an nafsi asy-Syafi'i. Dan Syekh Abu Hamid ini juga termasuk salah seorang ulama Syafi'i dalam kitabnya Ta'liq, dan ulama-ulama yang lainnya meriwayatkan dari nas ucapan Imam Syafi'i. Faqalu, mereka katakan, yakni bil julusi laha ay yajtami ahlul mayyit fi baiti fayaqsiduhum man arada at-ta'ziyah, yaitu duduk di sini adalah ahlil mayit sengaja berkumpul di rumahnya dengan maksud agar orang-orang yang mau bertakziah mengunjungi mereka. Faqalu mereka mengatakan, bal yambaghi an yansarifu fi hawaijihim. Yang selayaknya bagi mereka, bagi ahli musibah,
mereka tidak lakukan hal itu. Jadi bagaimana? Mereka pergi untuk melaksanakan aktivitas mereka sehari-hari. Tidak menunggu orang datang untuk bertakziah. Tidak demikian. Jadi mereka tinggalkan hal itu. Biarkan orang yang mau takziah tahu saya, itu nggak usah dipikirkan. Jadi mereka melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kemudian faman sadafahum azahum. Barang siapa yang menjumpai mereka, ketemu di pasar, di jalan, di pajak, maka yang bertemu itu baru memberikan ucapan takziah. Itu dia. Jadi setelah anaknya meninggal misalnya, ya sudah, setelah dikebumikan ya dia aktivitas seperti biasa. Jangan berlarut dalam kesedihan. Dia yang jual roti ya jual roti. Ketemu kita di jalan pas mau beli roti, Bapak, anaknya meninggal ya Pak. Sabar Pak. Dan kita berikan ucapan takziah. Itu yang dikatakan takziah. Nah, demikian. Ya. Kemudian lamanya itu, lama takziah itu tidak 3 hari. Tapi selama orang yang tertimpa musibah itu masih terlihat sedih, maka dia tetap disunnahkan untuk ditakziahkan. Artinya dikuatkan dia agar tetap sabar. Wala farqa baina rijali wan nisa fi kirahati julus laha. Tidak ada bedanya hukum antara wanita dan laki-laki dibencinya duduk untuk takziah tersebut. Qala Ibnu Humam fi Syarhil Hidayah, berkata Ibnu Humam dalam Syarah Hidayah, an ittikhadid diyafati min at-ta'ami min ahli bait wa huwa bid'atun qabihatun. Dia menanggapi tentang menjamu orang-orang untuk makan, ahli musibah menjamu orang-orang yang bertakziah untuk makan. Dia mengatakan ini adalah bid'ah qabihah, bid'ah yang tercela. Qultu, aku katakan, ashaba rahimahullah, benar apa yang dikatakan oleh rahimahullah, li'annaha tumitu sunnah al-qadiyah ayasna'a kriba al-mayyit wa jiranuhu li ahli al-mayyit ta'aman yushbi'uhum. Karena hal itu dapat mematikan sunnah, di mana sunnahnya adalah kaum kerabat si mayit ataupun jirannya lah yang membuatkan makanan untuk si mayit agar mereka kenyang. Li hadits Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, lamma ja'a na'yu Ja'far hina qutila, ketika datang berita terbunuhnya Ja'far, qala Nabi sallallahu bersabda, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan untuk keluarga Ja'far itu makanan, buatkan makanan, masakkan makanan untuk keluarga Ja'far. Qad atahum ma yushghiluhum, sungguh sudah datang sesuatu yang membuat mereka sedih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Jadi kerabat dan tetangganya lah yang mengantarkan makanan tersebut, bukan dia yang menjamu kerabat-kerabatnya. Wa hadzal khair wa huwa alladhi daraja alaihi ahlul khair min as-salaf. Inilah sebuah kebaikan dan itu yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku kebaikan dari generasi salaf terdahulu, kama qala Syafi'i fil sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, wajibun li jiranil mayit au dhi qarabatihi ay ya'malu li ahli al-mayit fi yawmin yamutu wa lailatihi ta'aman yushbi'uhum. Wajib, perhatikan ya, wajib bagi tetangga si mayit ataupun kerabat si mayit untuk membuatkan makanan bagi si ahli mayit satu hari, ya hari atau di satu hari satu malam di hari kematian musibah yang ditimpa oleh jirannya tersebut, oleh ahli musibah, agar mereka dapat memakan dengan kenyang. Fa inna dzalika sunnatun wa dzikrul karim, ini merupakan sunnah dan perbuatan yang mulia. Wa huwa min fi'li ahli khair qablana wa ba'duna, ini merupakan perbuatan para pelaku-pelaku kebaikan baik generasi sebelum kita maupun setelahnya. Itulah para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Imam Syafi'i mengatakan wajib satu hari satu malam, berarti 3 kali disunnahkan bagi tetangganya ataupun kerabatnya. Naqala Syekh Ahmad Syakir, Syekh Ahmad Syakir menukil dalam kitab Musnad dalam an Sindi dari Sindi, wabil jumlati hadza aqsul warid. Kesimpulannya bahwasanya hal ini berbeda dengan kenyataannya. Ayasna an-nas ta'am li ahli mayyit.
di mana orang-orang membuatkan makanan untuk si ahli mayit, fajtaman nasi fi baitihim, sehingga orang-orang berkumpul di rumah mereka, hatta la yatakallafu li ajli ta'am qalbu dzalik, sehingga si ahli mayit ini, si ahli musibah ini tidak bersusah payah untuk membuatkan makanan. Adapun yang terjadi itu qalbul lidzalik, artinya terbalik. Malah yang ahli musibah yang membuat makanan, yang menghidangkan makanan. Wa qad dzakara katsirun minal fuqaha, dan hal ini banyak disebutkan oleh para fuqaha, anna dhiyafata li ahli mayyit qalbun lil ma'qul. Sesungguhnya menjamu ahli musibah merupakan qalbun lil ma'qul. Apa artinya ini? Li'anna dhiyafata haqqan takunu lisurur la lil huzni, karena menjamu itu intinya adalah untuk menjamu itu adalah gunanya untuk membuat orang senang, bukan membuat orang sedih. Jadi dengan menjamu ahli musibah itu agar mereka menjadi senang. Wa hadza jaidun nafis, ini merupakan ucapan yang pendapat yang cukup berbobot. Yang kedua, wa ma sabaqa dzikru naw' minan nihah al-muharramah. Apa yang telah disebutkan bahwasanya berkumpul-kumpul di ahli musibah merupakan salah satu bentuk daripada niyahah, yaitu ratapan, dan itu hukumnya haram. Qala Syaukani fi Nawatar, Imam Syaukani dalam kitab Nawatar mengatakan, lamma fi dzalika lima dzalika fi min tafqili alaihi wa syughlatihim ma'a ma hum fihi min asyughlatil khatiyah bi mautil mayyit. Karena hal itu bisa memberatkan, ditambah lagi pikiran mereka yang sedang kacau dikarenakan musibah yang sedang menimpa mereka dengan kematian mayit yang ada pada di rumah mereka. Wa fi minal mukhalafati sunnah, ditambah lagi hal itu, yakni si mayit ahli musibah menjamu tamunya, itu bertentangan dengan sunnah. Li'annahu ma'murun bi'an yasna'u li ahli mayyit ta'aman, karena sunnah menyuruh agar orang-orang lah yang membuatkan makanan untuk ahli musibah. Fa khalafu dzalika wa kallafuhum sana'ata ta'am ghairihim. Tapi malah mereka menyelisih hal ini, akhirnya mereka menyusahkan ahli musibah dengan membuat makanan untuk selain mereka, untuk tangga mereka ataupun untuk orang-orang yang datang bertakziah kepada mereka. Demikian para ikhwafidin azallahu iyyakum. Ya. Saya lihat salah satu perkara yang mudaratnya. Seharusnya kan ketika seorang itu bertakziah, berarti kan tidak ada acara tertentu dan tidak ada tidak ada membuat koordinasi tertentu. Artinya datang kita takziah, ketemu di jalan takziah, tidak harus pakai tenda dan seterusnya. Intinya para ikhwafidin, efeknya kalau menyelisih hal ini, maka tenda tetap seperti itu, ya, ada bangku-bangkunya, sehingga kalau ada orang yang walimahan, ada tenda dan ada bangku saja, dikatakan ini apa bedanya antara walimah dengan takziah? Takziah nggak pakai keyboard, walimah juga nggak pakai keyboard. Jadi akhirnya yang walimah yang sunnah dianggap seperti takziah, padahal takziahnya itu yang menyalahi sunnah. Nah, demikian. Jadi takziahnya itu yang menyerupai walimah, bukan walimahnya yang menyerupai takziah. Demikian. Jadi antum nanti kalau nikah seperti itu, siap-siap orang akan mengatakan antum itu sedang ada yang meninggal. Yang terakhir para ikhwafidin dalam kitab jenazah, bab 215, babun nahi ani sabbil amwat wal qadh fihim, bab larangan mencela mayat dan memburuk-burukkannya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwat fa innahum qad afdu lima qaddamu ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencela orang-orang yang sudah meninggal karena mereka telah menemukan apa yang telah mereka lakukan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Dzukira inda Nabi sallam halikun bisu." Bahwasanya
orang-orang menyebutkan keburukan orang yang sudah meninggal. Faqala, beliau bersabda, la tadzkuru halakakum illa bi khair. Janganlah kalian sebut-sebut mayit kalian kecuali dengan ucapan yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai dengan sanad yang sahih. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah bersabda, la tasubul amwat fatu'dzul ahya. Jangan kalian mencela orang yang sudah mati, karena hal itu bisa menyakiti orang yang masih hidup. Ya misalnya kita punya anak atau punya istri sudah meninggal, tapi tetangga masih saya sebut, istri alhamdulillah istri fulan cerewet, ya Allah cerewetnya misalnya, lidahnya itu ya Allah. Nah, dia sudah meninggal, dengar suaminya gimana? Padahal yang dicelakan yang sudah meninggal. Suaminya yang mendengar itu sakit hati akhirnya. Padahal kalaupun dijumpakan dia lagi dengan istri yang sudah mati itu nggak mau dia. Kan begitu. Walaupun bagaimana cintanya, nggak akan mau lagi dijumpai. Tapi kalau mayatnya dicela, yang masih hidup akan marah, akan tersinggung. La tasubul mayit. Jangan kalian mencela orang yang sudah meninggal. Fatu'dzul ahya, akan menyakiti orang yang masih hidup. Ya tentunya keluarganya, keluarga terdekatnya, atau orang-orang terdekat, atau temannya, atau rekannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dengan sanad yang sahih. Min fiqhil hadis, tahrimus sabil amwat, haram hukumnya mencela orang-orang yang sudah meninggal. Li'annahum wasalu ila ma qaddamu min khairin aw syarrin, karena mereka telah menemukan apa yang telah mereka lakukan, apakah sebuah kebaikan ataupun keburukan. Fala faidata fi sabbihim, oleh karena itu enggak ada manfaatnya mencela mereka. Wa inna dzalika yu'dzul ahya, karena hal itu bisa mengganggu yang masih hidup, bisa menyakiti orang yang masih hidup. Yang kedua, hormatul muslimin amwat ka hormatil ahya. Sesungguhnya kehormatan orang-orang muslim yang sudah meninggal sama seperti kehormatan kaum muslimin yang masih hidup. Kemudian yang ketiga, yajuzu dzikrul amwat bima fihim in kana li maslahatin syar'iyyah la tahaqqa illa bidzalik. Boleh menyebutkan keburukan-keburukan orang yang sudah meninggal jika memang ada maslahat syar'i di mana tidak mungkin masalah tersebut kita capai kecuali dengan menyebutkan keburukannya. Katahdzirin nas min bid'ati, seperti mentahdir orang-orang dari kebid'ahan yang dilakukan oleh orang ini. Misalnya seorang syekh, seorang yang dianggap wali, melakukan sebuah kebid'ahan, mengajarkan kebid'ahan, mati dia, bid'ahnya masih tersebar, maka masih boleh disebutkan. Hati-hati dengan syekh fulan itu. Apa yang dia ajarkan kepada kalian itu bid'ah, padahal si syekhnya sudah meninggal. Yang ditahdir sebenarnya bukan syekhnya, tapi bid'ahnya. Jangan sampai racun yang dia tinggalkan semasa dia hidup merasuki kaum muslimin, merusak kaum muslimin. Makanya masih boleh. Tapi kalau seandainya dia membunuh misalnya, dia berzina, minum khamar, berjudi, itu kan kezaliman dirinya sendiri. Maka kalau dia meninggal tidak boleh disebut-sebut, karena keburukannya itu telah dia bawa dengan kematiannya. Tapi kalau dia mengajarkan hal-hal yang buruk, kebid'ahan misalnya, atau mengajarkan satu ilmu yang buruk, maka boleh. Hati-hati, ilmu yang telah diajarkan dia, walaupun dia sudah mati, ilmunya itu berbahaya misalnya. Jadi untuk menjaga kaum muslimin dari bahaya tersebut. Wa min iktida bi athari, dan orang-orang yang diikuti oleh pengikutnya. Wa takhalluq bi akhlaqihi, dan orang-orang yang meniru-niru akhlaknya. Orang-orang yang niru akhlaknya. Jadi akhlaknya enggak bagus tapi ditiru, maka boleh disebutkan. Hati-hati dengan akhlak yang dijelaskan oleh Syekh fulan, Kiai fulan, karena itu salah. Boleh. Nah, demikian. Yang ketiga, al-kafirul munafik ma'lumun nifaq kalamu ahli al-imani fi syahadati alaihi. Sungguhnya orang kafir, orang munafik yang jelas kemunafikannya, sesungguhnya komentar ahli iman merupakan persaksian atas mereka. Faman dzakarul mu'min bisyarr faqad wajabat lahu. Barang siapa orang-orang mukmin yang menyebutkan orang-orang kafir, orang munafik ya dengan keburukan, berarti benarlah akan buruk yang akan menimpanya. Demikian para ikhwatiddin. Maksudnya apa? Yaitu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pujian ataupun
celaan kaum muslimin terhadap mayit yang jelas munafiknya ataupun kafirnya. Di mana dari Abi Al-Aswad Ad-Dili berkata, "Ataitul Madinah, aku mendatangi Madinah waqad waqa fil marad." Setelah terjangkit penyakit. Wa hum yamutuna mautan dari'an. Mereka banyak yang bermatian. Fajalastu ila Umar bin Khattab, dan aku duduk bersama Umar bin Khattab. Famarad janazatun, tiba-tiba melintaslah jenazah. Fa'atna khairan. Umar bin Khattab memujinya. Faqala, orang-orang memujinya. Faqala Umar, wajabat. Umar berkata wajabat. Faqultu, ma wajabat ya Amirul Mukminin? Aku bertanya, apa yang wajabat ya Amirul Mukminin? Qala, dia berkata, qultu kama qala Nabi sallam. Sungguhnya aku telah mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh Nabi. Ayyuma muslim syahidalahu arba'atun bi khairin adakhalul jannah. Muslim mana saja yang empat muslim mana saja yang menyaksikan seseorang bahwasanya dia baik, maka Allah akan memasukkan si mayit tersebut dalam surga. Faqulna wa salasatun, bagaimana Rasulullah hanya 3 orang saja memuji dia? Enggak ada 4 orang, 3 orang. Qala salasatun, 3 juga. Faqulna wa isnain, kalau 2 orang saja Rasulullah. Qala wa isnain, 2 orang pun. Lam nas'aluhu fil wahid, kami tidak menanya bagaimana kalau 1 orang. Nah, gitu. Jadi kalau ada yang memuji si mayit 2 orang saja, itu akan menjadikan si mayit ini masuk ke dalam surga. Tapi yang bagaimana orangnya? Nah, kan begitu. Perlu kita ketahui yang bagaimana orangnya. Nah, di sini dijelaskan. Wa alam al-majmu'ah hadil ahadits salasa yadullu ala anna hadhi. Kita terjemah saja. Ketahuilah bahwasanya hadis yang menyebutkan tentang pujian dan celaan itu, hal ini tidak berkaitan hanya dengan sahabat saja, tetapi berkaitan dengan orang-orang mukmin. Yang bagaimana? Yaitu mereka yang mengikuti jalur para sahabat, baik keimanan, keilmuan, dan kejujurannya. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Nah, waktu itu yang mengatakan baik adalah para sahabat. Mengapa demikian? Dan sahabat merupakan standar kebaikan. Sahabat merupakan standar kebaikan. Jadi kalau sahabat mengatakan, orang ini baik semasa hidupnya, maka baiklah dia. Kalau kita kan enggak. Mau bagaimanapun bejatnya orang itu, kalau sekali seminggu dikasihkan satu orang dikasih sembako segoni-segoni, baiklah orang itu. Walaupun enggak sholat, walaupun dia enggak walaupun dia berzina, yang penting dia ngasih-ngasih. Ada bagian-bagian, bagi-bagikan rezeki, maka orang akan mengatakan baik. Soleh kali orangnya, tapi kere, nggak ada memberi apa-apa, apalagi menyelisih masyarakat, nggak baiklah itu. Walaupun namanya soleh, tetap nggak baik. Makanya yang orang-orang mukmin yang dijadikan standar pujian mereka ataupun celaan mereka itu orang-orang yang mengikuti manhajnya para sahabat. Jadi buruk dan baiknya itu dinilai atas standar sahabat, bukan standar selera kita masing-masing. Antum orangnya soleh, namanya si soleh, kemudian rajin sholatnya, sedekahnya rajin, semua rajin, tapi nggak wirid, tetap nggak bagus. Tetap nggak bagus. Tapi antum nggak pernah nongol di masjid. Ketika mau nunggu wirid, orang sholat isya, dia nunggu di pagar, nggak masuk masjid. Tapi ikut wirid, baik. Kenapa? Hablum minan nas. Begitu. Walaupun hablum minallah diabaikan, begitu dia. Ya, coba perhatikan para ikhwatiddin. Begitulah kondisinya. Kalau pas malam Jumat itu disengaja sekali datang, pakai kain sarung juga, tapi nggak ke masjid larinya. Padahal sudah azan, beloknya ke perwiritan, ngobrol di situ dulu sambil menunggu waktu perwiritan. Padahal orang sedang sholat. Nah demikian. Antum yang rajin ke masjid tetap tidak dianggap baik. Karena apa? Gak ikut wirid. Jadi standarnya wirid jadinya. We write. Begitu. Wirid, kami membaca, we write, kami menulis. Demikian para ikhwatiddin azza-jalla. Makanya di sini Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan adalah standar pujian dan celaan itu dilihat dengan standar sahabat ridwanullahi alaihim
ajma'in. Demikianlah para ikhwafidin, insyaallah kita akan masuk pada bab kitab selanjutnya, itu masalah sedekah dan zakat. Masalah larangan dalam syariat yang berkaitan dengan sedekah dan zakat. Masalah jenazah selesai. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan. Bagaimana dengan ketentuan safar bagi muslimah dengan tujuan untuk menuntut ilmu? Safar bagi kaum muslimah ya sama dengan safar bagi kaum laki-laki, tidak ada perbedaannya. Mengenai jaraknya itu tidak ada perbedaannya, baik untuk menuntut ilmu maupun untuk berkunjung ataupun untuk shopping. Sama. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan tidak halal bagi seorang wanita yang bersafar 3 hari 3 malam tanpa mahramnya. Tanpa mahramnya. Nah, demikian. Jadi kalau seorang yang wanita misalnya, dia berada di Medan, dia ingin nyantri misalnya di Jogja atau di Bogor atau di manalah yang dari tempat dia dengan tempat nyantrinya itu jarak safar. Dia pergi sendirian, tujuannya untuk menuntut ilmu. Apakah dibolehkan? Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Bukankah menuntut ilmu itu wajib? Iya, menuntut ilmu itu wajib. Disyariatkan. Namun dalam syariat melaksanakan, mencapai sesuatu yang baik haruslah dicapai dengan cara yang baik. Kalau anti mau mendapatkan ilmu dari Allah, karena ilmu itu kan anugerah dari Allah. Berapa banyak orang yang mencari ilmu tapi nggak dapat juga. Masuk kanan keluar kiri. Itu masih mendingan ada lewatnya. Ini masuk kanan keluar kanan nggak sempat masuk. Ngaji rajin, tapi begitu juga. Nah, itu bagaimana? Ya. Itu tandanya ilmu itu Allah yang memberikan. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baru mengaji 2-3 kali terasa dia berharga sekali ilmu itu, sehingga dia catat, dia hafal. Ada yang sudah bertahun-tahun, bukan bertahun-tahun lagi, saking lama bertuhan-tuhan udah, saking berkaratnya. Sampai bosan pun dia dengar nama-nama tauhid, tauhid aja. Aku salafi juga, tapi tauhid dari dulu, misalnya begitu. Sampai bosan dia nengok ustadznya. Begitu. Tapi kan nggak fakih-fakih juga. Itu tandanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajarkan kamu. Nah, demikian. Jadi ilmu itu akan didapati dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melanggar hukum Allah, melanggar larangan Allah, tidak akan mungkin mendapatkan ilmu dari Allah. Fattaqullah yu'allimukumullah. Jadi anti si penanya kalau seandainya mau mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan cara mendurhakai Allah. Demikian para ikhwatiddin. Adakah syubhat-syubhat yang digunakan orang untuk melakukan zikir berjamaah? Karena pada saat ini ada yang melakukan zikir berjamaah menyambut 1 Muharram. Iya. Kalau antum mau melihat syubhatnya, itu Arifin Ilham banyak menyebutkan dalil-dalil bersama dengan foto-fotonya. Dia foto dengan Komisi Fatwa MUI, si Ali Yaakob, foto dengan siapa, Habib Rizik. Nah, di situ disebutkan dalil-dalil yang mereka anggap itu sebagai zikir berjamaah, sebagai dalil zikir berjamaah. Padahal bukan itu yang dimaksud dalam hadis. Di antaranya lebih kurang begini isi hadisnya. Ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, beliau melihat ada 2 kelompok. Kelompok orang yang sedang berzikir dan sekelompok lagi sedang belajar. Kemudian Rasulullah bergabung dengan orang yang sedang belajar dan salah mengatakan, bu'istu mu'alliman, aku diutus untuk pengajar. Jadi dia bergabung dengan orang yang belajar. Nah, jadi ada kelompok yang sedang berzikir,
Itu dikatakan zikir jama'i. Padahal di situ tidak ada disebutkan zikir jama'i. Zikir jama'i yang dimaksud yang tidak dibolehkan adalah zikir yang dikomandoi. Tapi kalau masing-masing zikir masing-masing, di sana dia baca Quran, yang di sana dia sedang zikir zikir pagi sore. Misalnya zikir setelah sholatnya dan seterusnya. Memang sama-sama berzikir, tapi bukan dikatakan zikir jama'i. Nah, demikian. Jadi yang sekelompok yang sedang zikir itu bukan mereka dikomandoi, mereka sama-sama berzikir. Mungkin ada yang baca Quran, mungkin yang sedang zikir-zikir yang disunnahkan. Demikian para ikhwatiddin. Itu satu dalilnya. Dan dalil yang melarangnya jelas, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud. Di mana Abdullah bin Mas'ud ketika melihat adanya zikir-zikir jama'i ini disebutkan ma asra halakatikum ya umat Muhammad. Sungguh cepat sekali celakanya kalian ya umat Muhammad. Sungguhnya wa ashabu mutawafirun. Sungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah itu masih banyak. Wa thiyabuhum lam tubla. Sementara baju-baju beliau juga belum usang. Wa aniyatuhum lam tuksar. Bejana-bejana beliau juga belum berpecahan. Innakum ala millatin ahda min millati Muhammad aw mustatihuna abwabad dhalalah. Kalian ini sedang membuka kalian ini berada di atas agamanya yang lebih baik dibandingkan agamanya Muhammad, atau sekalian sedang membuka pintu kesesatan. Mereka menjawab, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Niat kami kan baik. Niat kami baik. Ya maksudnya supaya enggak kacau gitu. Masa di sana yang bismillah, di sini subhanallah, di sana Allahu Akbar, kan kacau. Tapi coba sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan enak dia serentak seperti kur itu. Kan tertib, serentak. Jadi niat kami itu bagus supaya enggak kacau. Ini wow kan. Coba kalau masing-masing zikir sendiri kan begitu, enggak tentu ini macam suara lebah begitu. Ya. Tapi karena demikian yang dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud pada zaman sahabat, dan Rasulullah juga enggak pernah mengajarkan yang mereka buat, makanya kata Ibnu Mas'ud, kalian itu lebih baik karena dianggap lebih baik dengan cara bersama-sama seperti itu. Kalian itu menganggap lebih baik daripada agamanya Muhammad, atau kalian sedang membuat pintu kesesatan. Nah, pilih saja di antara dua. Karena yang begini-begini tidak ada pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena dilihat juga nggak ada satu sahabat pun yang duduk bersama mereka. Nah, demikian. Apalagi dikaitkan dengan satu Muharram. Satu Muharram ini banyak sekali nih acara-acara budaya Indonesia yang berkaitan dengan bid'ah, khurafat, kesyirikan dan lain-lainnya. Satu Muharram ini. Belum lagi kaitan dengan bubur satu Muharram. Macam-macam. Ustaz, apakah hadis yang menggerakkan jari telunjuk ketika sholat itu sahih? Sahih. Ya, sahih. Antum lihat saja di Sifat Shalat Syekh Albani dalam buku di bab terakhir tentang mengisyaratkan telunjuk dalam hadis yang sahih, di mana Rasul menyebutkan sesungguhnya gerakan telunjuk itu lebih dahsyat pada setan ketimbang pukulan besi. Lebih dahsyat. Dan caranya itu dengan menggerakkan menghadapkan ke kiblat. Dan kata Syekh Al-Albani rahimahullah, gerakannya itu dikit saja dengan tetap mengarah kiblat. Dari mana dasarnya ini? Kenapa enggak kuat-kuat kan? Pukulan besi. Jadi semakin kuat kan semakin mantap kan setan. Petok begitu. Nah, begitu kan semakin mantap. Kapok setan. Nah, demikian yaitu pemikiran kita. Dari mana pendalilan Syekh Albani? Mengapa ya digerakkan itu enggak kuat, tapi ya basit, artinya dikit saja, tetap menjaga mengarah ke kiblat. Beliau menyebutkan bahwasanya hadis ini hanya diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujur, dan dialah yang memperhatikan hal itu. Seandainya Rasulullah menggerak-gerakkannya, coba antum sholat menggerak-gerakkan begini, itu jangankan yang di sebelah antum, 3 barisan itu nampak itu.
Ada ikhwan itu semangat sekali dia. Kadang-kadang saya juga ini semangat sekali. Ada yang tidak hanya atas naik atas, kadang-kadang mereng-mereng. Sangkin mantapnya dia memukul setan itu tadi itu. Ya. Nah, demikian. Terlihat kalau seandainya Rasulullah menggerakkan dengan kuat, itu pasti banyak sahabat yang tahu. Dan hadisnya sahih. Tapi yang mengetahui itu hanya Wa'il bin Hujur. Kenapa? Karena dia yang seksama melihat hal itu. Itu pendalilan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Diikuti juga oleh murid beliau yaitu Ishaq Al-Huwaini dari Mesir dan murid-murid beliau yang lainnya. Demikian pendalilannya para ikhwatiddin. Jadi Anda kalau gerak nggak usah kuat-kuat sekali. Dan ini juga membuat orang nggak alergi ya. Orang yang nggak gerak kan dia nggak alergi kalau antum pelan begitu. Coba dia baru lihat di Afghanistan yang mereka mazhab Hanafi yang tidak bergerak. Kalau sudah bergerak itu Wahabi menurut mereka. Nah, itu ada yang sempat ditangkap jarinya dipotong. Gerak-gerak lagi sholat di sebelahnya. Apa ini kalau begitu? Orang yang biasa kan terganggu. Antum begini kan? Apa? Akhirnya ditangkap dipotong. Demikian. Saking nggak sukanya dia. Nah, tapi coba pelan gitu. Kan orang nggak begitu kali. Apalagi di Indonesia ini kan mazhab Syafi'i tetap aja geraknya. Asyhadu an la ilaha. Kan tetap ada geraknya. Tapi kalau antum dari awal, apa sampai leher-leher begini juga, sampai leher juga anggo-anggo itu dah aduh. Nah, demikian. Jadi pelan saja, pelan. Nah, demikian. Ya. Hadis sahih. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana beliau memberi isyarat tanpa menyebutkan gerak-gerak, hadisnya tidak bertentangan dengan hadis yang menggerakkan. Karena menggerakkan dengan memberi isyarat tidak bertentangan. Jadi bagaimana? Digabungkan kedua hadis ini, memberi isyarat sambil digerakkan. Sementara hadis yang menyebutkan bahwasanya beliau tidak menggerakkan, hadisnya dhaif, enggak ada yang sahih. Yang menyebutkan beliau tidak menggerakkan. Ini tanya nih. Iya. Apa hukumnya memberi tahu walimah urus dengan menggunakan surat undangan? Boleh. Ya. Boleh. Dan walimatul urus itu disunnahkan untuk diberitahukan. Oleh karena itu disunnahkan, dibolehkan membuat bunyi-bunyian. Membuat bunyi-bunyian, nasyid-nasyid selama tidak ada nasyidnya tidak musik. Jadi jangan senyap aja begitu, senyap. Udah pakai tirai gitu kan, tirai kan pakai tirai. Kita tirainya pembalasan antara ibu-ibu dan bapak-bapak, kan tirai. Makanya ini takziah apa walimah. Makanya buat suara-suara dan itu merupakan keringanan, diberikan dispensasi untuk kaum muslimin. Nah, demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Surat undangan ini kan kaitannya dengan makan. Ya, undangan kaitannya dengan makan. Makanya yang datang itu yang diundang, yang enggak diundang datang makan, kata Rasulullah, pencuri. Enggak diundang kok datang, pencuri kata Rasulullah. Ah, demikian juga kita yang datang, yang diundang, membawa teman yang enggak diundang juga tidak dibolehkan, haram hukumnya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW diundang, kemudian beliau membawa sahabat yang tidak diundang, beliau minta izin. Ini saya bawa kawan, tapi dia enggak diundang. Kalau dibolehkan, dia ikut makan. Kalau enggak, saya suruh dia pergi. Begitu kata Rasulullah. Ya, begitu kata Rasulullah. Jadi antum begitu juga. Kalau bawa kawan, gimana akhi? Kalau antum enggak berkenan, saya suruh pergi aja dia. Atau nunggu di situ saya makan. Saya nunggu dia makan, nunggu saya makan. Itu izin. Tapi yang namanya yang membuat walimah boleh dibilang sangat jarang. Enggak kan tega dia mengatakan, "Oh, ini enggak diundang sana." Jarang itu. Nah, demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ya. Dan undangan itu bisa lisan, bisa tulisan. Tapi kalau sudah undangan tulisan khusus, itu jadi wajib. Tapi kalau misalnya begini, minggu depan ada undangan walimah, nah itu nggak wajib, nggak wajib per ain, tapi jadi kifai dia. Kalau misalnya Gus datang hari Minggu, itu jadi ain,
Demikian juga dengan surat undangan, itu jadi ain dia, personnya wajib untuk datang. Demikian. Nah, ini sebagai sekali mumpung ingat, antum diundang untuk walimah minggu depan di ikhwan kita kasiran datang. Iya, dia menikahkan anaknya yang sulung. Insyaallah hari Ahad besok di Pasar 4. Antum kenal kan kasiran? Nah. Iya, dekat rumah saya. Antum dapat rumah saya terus saja. Gimana jika diundang tetangga untuk tahlil? 1 tahun adiknya meninggal, nggak usah datang. Saya kira tadi 1 tahun adiknya ulang tahun, rupanya adik yang meninggal. Tapi menurut budayanya nggak ada 1 tahun. Yang ada itu hari ke-1000. 1000 1 tahun ada? Enggak kan? Enggak lah Pak. 1 tahun saja 365 hari. Enggak ada yang 365 hari ganjil ya, 365 hari. Ini mungkin dia mengkiaskan dengan ulang tahun. 1 tahun adiknya meninggal. Yang ada itu yang banyak dilakukan orang, 3 hari, 7 hari, 40 hari, hari ke-100, ke-1000 yang terakhir. Ada 3000 enggak ada kan? Terakhir 1000. Yang 100 itu biasa potong kambing, yang 1000 potong lembu kalau dia mampu. Kalau di Jawa. Ya memang demikian. Nah, itu dia. Tapi kalau setahu saya 1 tahun enggak ada. Mungkin ini mazhab baru dalam masalah bid'ah. Ada yang lain? Yang tua dulu ya. Mana yang tua? Antum apa dia? Ya. Minimal syubhat itu. Minimal syubhat. Antum menyediakan es untuk orang-orang yang haus. Memperkuat dia untuk melakukan bid'ah. Begitu. Makanya saya katakan minimal syubhat. Oh, saya nggak jual es, jual celana saja. Itu kan supaya dia ganti celana di situ nanti kan. Basah celananya di situ karena kena air sucinya itu. Jadi tahun. Atau nanti dia akan beli celana antum di sana, dia pulang. Ini celana ini bapak beli di pas haul. Kan sama seperti orang yang haji. Iya kan? Beli peci buatan Cina, masuk ke Mekah, ini dari Mekah. Orang pun, oh ini peci dari Mekah ini, padahal orang Cina buat. Nah, begitu. Ya, silakan. Menikahkan orang yang sudah mati, nggak boleh. Oh, menceritakan. Nah, menceritakan orang kafir yang sudah mati. Ya boleh, ceritanya dia dulu dagang di sini, sama rekan saya, ceritakan, nggak ada masalah menceritakan. Apa salahnya dengan antum? Sama seandainya dia dia meninggalkan keburukan untuk kaum muslimin, nggak dibolehkan. Tapi kalau mati dia, ya mati begitu saja. Apa faedahnya? Misalnya dia penjual beras, grosir, meninggal dia. Kemudian kita ceritakan kejelekannya. Sementara menceritakan itu juga tidak ada faedahnya kaum muslimin, tidak memudaratkan dan tidak memberi maslahat. Itu sama artinya kita masuk dalam kategori sabda Rasulullah min husni islami mar'i. Tanda-tanda baiknya Islam seorang tarkuhu ma la ya'ni. Dia harus meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Dia menceritakan orang Cina tetangga dia, oh Cina saya ini, dia meninggal. Waktu masa hidupnya suka sekali makan kunyit. Apa urusannya dengan kita makan kunyit? Suka sekali dengan durian. Kalau udah bau duriannya, dia sakit hati karena nggak dikirim. Apa faedahnya?
dengan kaum muslimin yang lainnya juga. Tapi kalau dia tinggalkan satu hal pelajaran yang buruk bagi kaum muslimin terpengaruh dengan ajaran tersebut, maka tidak dibolehkan. Nah, demikian. Ya, silakan. Antum satu-satu. Nah. Gimana? Ari-ari. Iya, uri. Caranya antum gali lubang, purukkan di situ. Kemudian ditimbun. Terserah di mana saja. Enggak usah pakai alas, enggak usah beli periuk. Kan ada orang memang periuk khusus, periuk tanah itu di situ. Enggak usah pakai itu, ngapain? Periuk itu tuh buat sambalado, buat kulit sempadah itu enak. Untuk ari-ari. Hah? Kain lap aja yang enggak guna pakai. Intinya itu kalau kita kuburkan supaya enggak bau. Ya, supaya enggak bau. Sebab kalau antum buang begini, nanti nyangkut di rumah orang, bau orang. Antum buang ke sungai, nanti bau sungai, kan begitu, mencemari. Ah, demikian. Jadi ya dikuburkan. Jangan dibuang juga ke jalan seperti tikus. Kan sekarang ini kalau ada tikus, bangkit tikus ke jalan, ular ke jalan, buaya ke jalan. Semuanya di jalan dibuang. Tidak dibolehkan itu. Nah, jadi ya ditimbun, tanam seperti biasa. Tidak ada yang lain-lainnya. Tidak ada yang lain-lainnya. Dan jangan dijadikan sebagai ekstrak untuk penambah air susu. Sekarang kan ada uri itu dijadikan ekstrak uri untuk menambah air susu ibu. Menambah air susu ibu itu tidak dibenarkan. Ma quti'a minal bahimati fahiya hayyatun fahuwa mayyitun. Apa yang diputuskan, dipotong dari binatang yang hidup, kalau dia hewan itu masih hidup, maka potongan ini adalah bangkai. Apalagi itu manusia kan, dari manusia. Jadi jangan dijadikan ekstrak untuk penambah ASI. Banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa seperti daun katu, ya, dan lain-lainnya. Demikian para ikhwafidin, tidak usah tanya lagi karena waktu sudah mau jam 10. Kasihan juga antum mau pulang lah. Demikianlah aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kemudian terakhir undangan sekali lagi, undangan walimah pada tanggal 12 ya? 12 hari Ahad. Nah, hari Ahad. Ya mungkin sekitar jam 10-an sampai selesai. Demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu